Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma wa tammim lana bil khairat. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuri salihi wa amanil wasili wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian rutinan kita yaitu kitab Lughatul Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif Al-Alamah Syekh Al-Alim Al-Hafidh Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti Sahibul Lughatul Hadis, wa qala aidan Al-Alim Al-Fadil Al-Wara' Al-Kamil Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Melanjutkan tentang bab fadilatul ilmi wal ulama, dua hadis terakhir. Insyaallah pertemuan berikutnya kita membahas tentang fi fadilati la ilaha illallah di bab kedua. Sekarang dua hadis yang terakhir insyaallah kita bahas pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda, man ta'allama baban minal ilmi ya'mal bihi aw lam ya'mal bihi kana afdalu min ayyusalliya alfa raka'atin tatawwu'an. Hadis menjelaskan tentang man ta'allama baban minal ilmi, siapa orang yang belajar satu ilmu. Jadi dalam ilmu itu ada beberapa bab, bahas tentang satu bab saja ilmu. Itu fadilahnya apa? Ya'mal bihi, pertama mempelajari sebuah ilmu atau satu ilmu saja atau satu bab saja dalam ilmu, kemudian mengamalkan. Mengamalkan. Aulam ya'mal bihi, atau tidak mengamalkan. Jadi ada dua, kita mempelajari sebuah ilmu kemudian kita mengamalkan, atau belum kita amalkan atau tidak kita amalkan. Maka fadilahnya apa? Karena afdalu min ayyusalliya al-faraqa'atin tatawwu'an, lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Apa maksud dari ini? Tentu kita pahami betul, belajar atau ngaji itu hukumnya adalah fardu wajib. Kemudian kalau sholat sunnah selain fardu, maka hukumnya tetap pada keabsahannya yaitu tatawwu'an, yaitu sunnah. Maka ini sebuah perbandingan. Kalau ada satu yang wajib, maka itu yang lebih dikedepankan daripada sesuatu yang sunnah. Nah, kemarin saya menjelaskan kenapa sih orang itu wajib berilmu, karena setiap ibadah pasti berdasarkan ilmu. Paham ya? Jadi setiap ibadah pasti berdasarkan ilmu. Itu yang pertama. Jadi sekali lagi, orang belajar satu bab saja dalam ilmu itu lebih perbandingannya, muqabilnya, perbandingannya adalah bandingannya seperti sholat 1000 rakaat, tapi lebih baik belajar. Dalam tanda kutip, sholatnya tidak sempurna kalau tidak didasari dengan ilmu. Seperti itu. Wa hadza yadullu ala anna al-ilma, keterangan ini, hadis ini menunjukkan bahwasanya sesungguhnya ilmu yaitu asyraf jauharat minal ibadah, lebih utama, lebih mulia kedudukannya
Apa maksud dari itu? Inti dari ibadah. Jadi ibadah intinya adalah ilmu. Ketika kita diperintahkan oleh Allah wasjud waqtarib, bersujudlah dan mendekatlah. Ketika perintah itu kita tidak tahu betul maknanya, maka kepada siapa kita harus bersujud? Kan seperti itu. Ketika ada perintah sujud berarti kita tahu siapa yang memerintahkan? Allah. Kan gitu ya. Jadi kita tidak mungkin tiba-tiba sujud tanpa ada perintah dari Allah, atau tiba-tiba kita sujud tapi kita tidak tahu kepada siapa kita sujud. Nah, seperti itu. Karena maknanya adalah jauhar, inti daripada ibadah. Walakin la budda lil 'abdi, akan tetapi dijelaskan seharusnya bagi seorang hamba minal ibadati ma'al ilmi, tetap melakukan ibadah yang berdasarkan ilmu. Maka tidak cukup kalau kita sekedar berilmu saja tapi tidak ibadah, maka tetap salah. Kalau kita ngomong pintar, makhluk Allah yang mengingkarkan diri kepintarannya adalah iblis, betul kan? Ya? Qala ya iblisu ma mana'aka antas juga. Ya iblis, kenapa engkau ini tidak mau sujud? Sehingga iblis mengatakan qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kalau ngomong bintang ya. Kalau ngomong apa? Bintang. Tidak ada makhluknya Allah sebelum manusia yang lebih pintar dari iblis. Malaikat itu mengatakan al-alim yaitu iblis dikatakan paling sujud kepada Allah dan paling mengetahui daripada makhluknya Allah. Akan tapi gara-gara kepintaran ini salah, melawan perintah Allah. Maka walakin la budda lil 'abdi min al ibadah ma'al ilmi wa illa kana ilmuhu haba'an manthura. Kalau ada orang yang berilmu, tahu daripada ilmunya, kemudian tidak mengamalkan, tidak digunakan untuk beribadah, tidak digunakan untuk sujud kepada Allah, maka ilmunya ini dikatakan dalam kitab haba'an manthura. Apa manthura? Yaitu seperti debu berkebaran, tidak bermanfaat. Kan debu itu bisa manfaat kalau satu tempat, betul nggak? Digunakan untuk apa? Ayam. Itu pun debu pilihan, tak boleh debu yang najis, harus debu yang suci. Lah ini haba'an manthura, bertebaran, nggak bisa. Sama halnya seperti itu, orang punya ilmu tapi tidak digunakan ilmunya. Padahal punya fadilah, punya kelebihan daripada makhluknya Allah, yaitu diberikan kelebihan ilmu. Kama ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu, seperti riwayat atau seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min alimin," tidaklah dikatakan seorang yang berilmu, la ya'malu bi ilmihi, yang mana dia itu tidak mengamalkan ilmunya. Jadi ada orang alim, orang pintar, orang cerdas, tahu ilmunya, akan tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Maka apa kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Illa naza'allahu ruhahu ala ghairi syahadah. Alhamdulillah min dzalik. Maka telah akan dicabut oleh Allah nyawanya ini dalam keadaan dia ala ghairi syahadah. Apa ala ghairi syahadah? Dalam keadaan alhamdulillah syukur khatimah. Jadi orang berilmu itu bukan hanya mendapatkan derajat juga, ada sebuah resiko besar. Jadi dengan kalau memandang orang berilmu itu jangan memandang enak-enak, tapi juga pandang bahwasanya resikonya lebih besar daripada orang yang tidak tahu. Makanya orang yang dikatakan alim, orang yang berilmu, yaitu dasarnya adalah mengamalkan ilmu. Kalau dia tidak
mengamalkan ilmunya, maka dia tidak dikatakan alim. Nah ini ada orang alim, masyhur kealimannya, diketahui banyak orang kealimannya, akan tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Maka apa yang terjadi kata Nabi Muhammad SAW? Rohnya ketika dicabut ini ala ghairi syahadah, dikatakan bahwasanya naudzubillah su'ul khatimah. Karena apa? Karena dia menyembunyikan atau tidak mengamalkan ilmu. Kemudian wa nadahu munadin minas sama, seluruh penduduk langit menyeru, meneriaki. Apa teriakannya? Ya fajir, wahai orang yang bodoh. Padahal dia derajatnya alim, gara-gara tidak mengamalkan ilmu. Sama malaikat dikatakan fajir. Apa fajir? Bodoh. Kenapa dikatakan itu? Khasir dunya wal akhirah. Engkau adalah golongan orang-orang yang rugi di dunia maupun akhirat. Coba kita telaah lagi surat Al-Asr. Wal asr innal insana fi khusr. Sejatinya manusia adalah orang-orang yang merugi, tidak lepas dari kerugian. Siapa? Allah mengecualikan illal ladzina amanu. Pertama adalah kecuali golongan orang yang beriman. Kemudian apa? Wa amilus sholih. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, yaitu orang-orang yang mengamalkan amalan soleh. Lah orang mengamalkan amalan soleh pasti berdasarkan apa? Ilmu. Begitu juga itu untuk pribadinya. Kalau untuk orang lain mengamalkan itu berbeda. Untuk orang lain watawasau bil haqqi apa? Watawasau bis sabr, berwasiat dengan sebuah kebenaran, berwasiat dengan sebuah kesabaran. Nah, ini mempraktikkan ke orang lain atas dasar ilmu. Maka orang yang mengamalkan seperti ini terlepas daripada ucapan penduduk langit, ya fajir, wahai orang yang bodoh, khasar dunya wal akhirah. Engkau adalah golongan orang-orang yang merugi di dunia maupun akhirat. Ini naudzubillah min dzalik. Maka saya sering ngomong ke teman-teman saya atau siapapun yang ngaji saya, jenengan pasti punya wawasan, pengetahuan. Akan tapi kadang mental ini yang tidak kuat untuk mengamalkan. Jadi punya pengetahuan tapi tidak kuat mental untuk mengamalkan. Baik untuk dirinya dan orang lain. Maka sekali lagi saya itu santri yang sampai saat ini memegang teguh ayat wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ini pegangan saya. Kenapa saya berani tampil? Kenapa saya berani mengamalkan ini? Satu dasar saya adalah takwa kepada Allah. Ketika kita sudah mengatakan takwa kepada Allah, berarti takwa kepada baginda Muhammad SAW. Ketika kita sudah mengatakan takwa kepada baginda Nabi, berarti kita takwa kepada guru kita. Kita takwa kepada orang tua kita atas dasar ilmu. Ketika kita sudah taat mengamalkan apa yang sudah kita pelajari, wa yu'allimukumullah, maka Allah yang akan membimbing. Maka istilahnya dari pesantren ada ilmu laduni. Ilmu apa? Laduni. Ilmu laduni itu gambarannya ini. Kita tidak bisa mereka-reka, akan tetapi Allah memberikan sebuah kelebihan kepada kita sehingga apa yang keluar dari lisan kita ini mudah dipahami orang lain. Ini salah satu ilmu ladun. Kalau di Al-Quran dijelaskan bahwa alamnahu min ladunna ilman. Allah mengajarkan kepada setiap hambanya milladunna, dengan bagian daripada tidak terreka-reka, tidak dikira-kira. Apa? Datangnya ilmu. Maka ini implementasi atau tasarruf atau penerapan dari wa yu'allimukumullah. Jadi diajari sama Allah dengan berbagai wasilah. Dengan berbagai wasilah atau perantara. Kemudian ada dikatakan seperti ini, man amila bima alima, siapa orang yang mengamalkan dengan atas dasar pengetahuannya atau dengan atas dasar ilmunya,
Kemudian apa? Auratahullahu ilman malam ya'lam. Maka Allah akan mewariskan kepada dirinya ilmu yang sebelumnya dia tidak ketahui. Nah, ini namanya ilmu ladun. Kata guru saya Kiai Haji Ahmad Nur Junaidi mengatakan ladun itu ada. Akan tapi di bait Alfiyah itu dikatakan wa fi laduni qalla wa fi. Yaitu ladun itu ada tapi sedikit. Tidak sembarang orang yang mendapatkan ladun. Syarat yang ladun ini kunci utama adalah takwa. Kunci utama adalah taat. Kenapa kok santri ini bisa dikenal oleh masyarakat? Karena satu, dia taat kepada gurunya. Apa salah satu ketaatannya? Mengamalkan ilmu. Sehingga dikenal, ini ustadz ini mengamalkan ilmunya. Dulu mau ada pesantren di mana ya? Pasti dicari itu, dikorek pasti. Oh ternyata gurunya itu, ternyata ini. Salah satu ketaatan santri adalah mengamalkan apa yang sudah dipelajari seperti itu. Jadi sekali lagi, auratahullahu ilma malam ya'lam. Allah akan mewariskan kepada dia, Allah akan memberikan anugerah kepada dia berupa ilmu yang sebelumnya dia tidak ketahui. Ini namanya ilmu ladun. Wa an Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala, Sayyidina Umar ini pernah meriwayatkan, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau pernah mendengar langsung Rasulullah mengucapkan atau bersabda, innal alima idza lam ya'mal bi ilmihi. Kalau ada orang yang dikatakan alim, kalau ada orang yang dikatakan berilmu, kemudian lam ya'mal bi ilmihi, dia tidak mengamalkan ilmunya, maka apa yang terjadi? La'anahul ilmu min jawfi, maka ilmu akan melaknat dirinya. Seluruh tubuhnya ini terlaknat gara-gara tidak mengamalkan ilmu. Saya itu sering, semoga kita termasuk golongan orang-orang Islam. Kita itu kalau memandang orang yang hafal Quran itu istimewa. Kita kalau memandang orang yang hafal Quran, hafid atau hufal, istimewa kan? Akan tetapi orang-orang yang hafal Quran itu tahu betul ada sebuah hadis atau maqalah yang menjadi perhatian betul orang yang hafal Quran, yang sampai sekarang terus dibuat hujjah atau dalil murojaah. Tahu murojaah? Mengulang hafalan atau mukarrar atau takrir atau tikrar. Mengulang apa? Rubba qari'in yal'an, rubba qur'anin yal'an qari'an. Di dalam kitab At-Tibyan fi adabi apa? Fi adabi ala hamalatil Qur'an, ada kitab Tibyan itu karangan Imam Nawawi menjelaskan terkadang Quran juga bisa melaknat siapa yang membacanya. Nauzubillah min rubba Qur'anin yal'an qari'an. Jadi resiko besar juga. Apa maksud resiko besar? Selama dia tidak mengamalkan ilmu. Makanya orang-orang kufat itu setiap hari pasti deres. Paham deres ya? Deres itu apa bahasa? Murojaah. Bahasa Jawa saya ngaji dulu deres Quran, deres Quran itu. Maka pasti punya waktu. Jadi bukan deres atau murojaah di waktu luang, tapi meluangkan waktu untuk murojaah. Jadi orang-orang kufar hafal Quran itu pasti punya waktu khusus untuk murojaah Quran. Anaknya jenengan katakan ada yang menghafal, kasih dia waktu khusus, jangan deres sewaktu-waktu, tapi deres dalam satu waktu, sehingga dia nanti istiqomah. Katanya Al-Quran, wa allawis aqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau dia bisa istiqomah terus melakukan sebuah amal ibadah, apapun yang menjadi istiqomah dia dalam ibadah, la asqainahum ma'an ghadaqa, maka Allah tidak akan menjadikan dirinya kering dari apapun. Rezekinya nggak kering, kehidupannya nggak kering, apapun. Jika
dikasih makan wadah seperti itu. Maka wayal anhum kulla syai'in qalat alaihi syamsu, dan bukan hanya tubuhnya saja yang melaknat tadi, bukan hanya ilmunya saja yang melaknat tubuhnya tadi, semua yang tumbuh berkat munculnya matahari. Jadi matahari ini termasuk bagian daripada tumbuhnya sesuatu yang ada di bumi. Tumbuhan itu kan butuh sinar matahari ya. Jadi setiap apapun yang tumbuh karena sebab matahari, karena dia tidak mengamalkan ilmunya, dibilangin. Kemudian wakat tubul hafadzat tubul yaumin khatman ala sahifati, maka ditulis dalam catatannya dia termasuk bagian orang yang menyembunyikan ilmu. Naudzubillah min dzalik. Hada, tulis hada abdun aisyun min rahmatillah, ini orang yang sangat berputus asa dari rahmatnya Allah, diberikan kelebihan ilmu akan tapi tidak mengamalkan. Kita itu kadang hati kita diganggu oleh setan. Sampai itu ngamalkan ini benar apa enggak, gitu ya. Aku ini ngamalkan semua ini benar apa enggak, sedangkan saya itu tidak tahu artinya kan gitu ya. Atau saya itu wiridan ini benar apa enggak, atau saya baca Quran ini sudah benar apa enggak, atau diterima apa enggak. Goyang terus sama setan ini. Alladzi waswisu fi sudurin nas, bikin was-was ya. Sehingga apa yang terjadi? Ais, yaitu termasuk bagian daripada orang yang berputus asa dengan amal ibadah. Naudzubillah min dzalik. Karena di Al-Qur'an dikatakan wala tai'asu min rauhillah innahu la yai'asu min rauhillah illa qaumul kafir. Mereka orang-orang yang sering berputus asa adalah golongan orang-orang yang kafir. Apa kafir itu? Kufur daripada nikmatnya Allah. Diberikan ilmu. Dalam satu riwayat, yu'til hikmata may yasha, Allah itu memberikan hikmah kepada orang-orang yang dikehendaki. Hikmah itu bisa dikatakan ilmu. Diberikan oleh Allah ilmu kepada orang yang dikehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa orang yang diberikan ilmu, maka telah diberikan oleh Allah banyak daripada hikmah, banyak daripada kelebihan. Seperti itu. Maka kita belajar seperti ini, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang berilmu dan mengamalkan. Walau qalilan, walaupun itu sedikit. Ya abadallah, wahai hamba Allah, ya mudayyi'a huquqi sayyidihi, wahai orang yang menghilangkan hak-hak daripada tuannya, yaitu perintah daripada Allah. Ya man la ya'mal bi ilmihi, wahai orang yang tidak mengamalkan ilmunya, alaika laknatullah, atas dirimu lah laknatnya Allah. Naudzubillah min. Fa idza mata naza'allahu ruhahu ala ghairi syahadah, kalau dia meninggal rohnya dicabut dalam keadaan su'ul khatimah. Wa yuhramul mautu ala imani, maka diharamkan bagi dia atas kematian dalam ketetapan iman. Padahal kita selalu berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Gara-gara sepele kita tahu ilmunya, kita tidak mengamalkan. Tidak mengamalkan sama sekali ya, bukan sedikit, tidak sama sekali, tidak sama sekali. Nah ini yang paling bahaya. Maka sekali lagi kita minta kepada Allah diberikan kemudahan untuk mengamalkan ilmu. Kita itu kan sering ya ketika di jalan lihat bak gitu ya, ada kalimat-kalimat bijak biasanya. Kita ambil yang bijak kan, yang jelek kan ada juga yang jelek. Yang saya paling tidak setuju itu ada satu kalimat ini. Ini tidak pantas, jangan ditiru dan jangan dibuat acuan. Karena apa? Ini perbandingan yang tidak pantas. Apa contohnya? Lebih baik jadi pendosa daripada orang yang beribadah tapi munafik. Ada nggak itu? Nah ini tidak cocok. Tidak cocok. Karena perbandingannya kebaikan dan keburukan. Perbandingan yang ideal adalah membandingkan sesuatu yang baik dengan yang lebih baik, buruk dan lebih buruk. Kalau kita membandingkan sesuatu yang baik dan buruk, akal jernih kita akan memilih yang baik. Maka dikatakan mahwal akil. Apa sih yang dikatakan orang yang berakal itu?
Laisa man yumayyizu bainal khairi wasyarr, bukan orang yang ketika disodorkan kepada dirinya satu kebaikan dengan satu keburukan, bukan. Al-aqil huwa, orang yang berakal adalah ma wasyarri syarraini. Kalau dia disodorkan dua kebaikan, maka dia bisa memilih mana yang lebih baik. Kalau dia disodorkan tidak ada pilih lagi dua keburukan, maka dia bisa memilih mana yang mudorotnya lebih kecil. Nah, ini orang yang berakal. Nah, kalau disodorkan mana milih yang baik atau yang buruk, yang mesti orang pasti milih yang baik. Nah, ini bukan orang yang berakal secara eksklusifnya, bukan seperti itu. Jadi orang yang berakal adalah bisa memilih mana yang lebih baik dan memilih mana yang lebih ringan keburukan seperti itu. Jadi ada sebuah cerita ini, Ibrahim bin Adham. Jadi salah satu orang yang hikmah, perjalanannya itu penuh dengan hikmah. Suatu ketika dalam riwayat diceritakan wa marartu bi Makkah, saya itu lagi berjalan asik nyantai di kota Makkah. Kemudian apa? Bihajrin maktubin alaihi, kemudian aku mendapati batu yang ada tulisannya. Jadi batu ada tulisannya. Ibaratnya gini ya, dalam sisi sini tidak ada tulisan, tapi baliknya ada tulisan. Sehingga dalam batu itu di sisi yang terlihat oleh Ibrahim itu tertulis idlibni ta'adil, baliklah aku maka kamu akan mendapatkan pelajaran. Nah, seperti fakta juga ya, kayak kita yang baca terus ada ilmu yang kita dapat seperti ini. Nah, ini dalam batunya ditulis idlibni ta'adil, baliklah aku. Kalau bahasa Jawa balik, nah, paham ya? Tak tabir, kamu akan mendapatkan ilmu. Ternyata ketika dibalik sama Ibrahim bin Adham ini ada sebuah tulisan mengatakan gini, anta ta'lamu, engkau ini mengetahui, anta bima ta'lamu, engkau ini mengetahui apa yang kamu ketahui, akan tapi la ta'malu, tapi engkau tidak mengamal. Kamu itu tahu ilmunya, tapi tidak mengamalkan. Fakai fatat tolu ma la ta'lamu, lantas bagaimana mungkin kamu bisa menggapai, kamu bisa mendapatkan sesuatu yang kamu tidak ketahui. Bahasa sederhananya, kamu tahu ilmunya tapi tidak mengamalkan. Lantas bagaimana kamu itu bisa meminta atau mencari sesuatu yang kamu tidak ketahui? Ya, tadi seperti wattaqullah wa yu'allimukum. Ini sebuah pelajaran bahwasanya orang yang berilmu itu punya kewajiban mengamalkan. Kemudian hadis berikutnya yakni waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zara'a liman faka'annama zara'ani, siapa orang yang berziarah, berkunjung, bertamu kepada orang yang alim, orang yang berilmu, faka'annama zara'ani, kata Rasulullah, seperti halnya dia sudah menziarahi, seperti halnya dia sudah berkunjung kepada, seperti halnya dia sudah bertamu kepada. Tentu kita paham betul al ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris mutlak nabi. Secara ajaran semua kita riwayatnya dari ulama. Wa man sofaha aliman, siapa orang yang berjabat tangan dengan orang yang alim, faka'annama sofaha alim, maka seolah-olah dia sudah berjabat tangan denganku, yaitu Rasulullah. Ini namanya mutawatir dan musalsal. Terus nyambung. Wa man jalasa aliman, siapa orang yang duduk bersama orang yang alim, faka'annama jalasani, seolah-olah dia duduk bersamaku, kata Rasulullah. Fit dunya, yaitu dalam keadaan di dunia. Wa man jalasani fit dunya, siapa orang yang pernah duduk dengan. Jadi ada orang yang secara langsung duduk dengan Rasulullah, ada orang yang secara langsung tidak duduk dengan Rasulullah, yaitu duduk dengan ulamanya Rasulullah, duduk dengan para ulama. Wa man jalasani fit dunya, siapa orang yang seperti itu pernah duduk dengan aku atau pernah duduk dengan ulamaku, ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, maka nanti aku akan duduk dengan dia ketika
hari kiamat. Maka paling nikmatnya adalah ketika kita bertemu dengan baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Abdullah Al-Haddad yang pengarang Rotibul Haddad itu pernah mengatakan dalam makolahnya, wallahi ma radaitu an adkhulal jannata, demi Allah saya tidak ridho masuk surga. Nah, ada orang nggak ridho masuk surga. Kenapa? Idza ma laqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau di surga saya tidak bertemu Rasulullah. Kita itu kadang ketika disebut nama Nabi, apa namanya, Rabbat aina ya syaukur, tiba-tiba meneteskan air mata. Syaukur, tanda apa? Ring. Begitu juga Nabi. Ahbab mengatakan kita adalah ahbab yang dicintai oleh baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini paling utama seperti itu. Jadi orang berkunjung, sekali lagi berkunjung ke orang alim atau berkunjung ke siapapun, kita mengatakan berkunjung atau bertamu, itu ada etikanya. Ada apa? Etika. Sahabat Jabir itu pernah. Ini karena kita itu sering, kadang lupa karena keseringan, karena apa? Semua apa Yunus ke Pak Andika, karena sering bertemu, tiba-tiba berkunjung ke rumahnya, karena sering dan tidak sadar. Riwayat ini dari Jabir. Jabir pernah mengatakan, ataitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah berkunjung ke rumahnya Nabi. Wa daqaqtul baba. Kemudian aku mengetok pintu rumahnya Nabi. Lah ketika terdengar suara ketokan, Nabi tanya, "Manda? Siapa di depan pintu?" Maka Jabir mengatakan, "Ana, saya." Kalau kita bahasa Jawa kulo gitu. Saya. Lah Nabi pun dia nyaut, ana, saya. Bahasanya dalam hadis ini dijelaskan, wa ka'annahu karihan. Nabi itu tidak suka orang itu mengatakan siapa yang pertama, sekedar mengatakan saya. Lain kalau kita kan juga sering ada, sinten ulo sing benar itu ya. Nah ini kurang pas, kurang etika. Maka bagaimana? Ulo, apa Yunus? Ini kan jelas. Oh mungkin monggo. Karena dalam Al-Quran dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sudar sebetulnya. Napa bahasa Indonesia sudar sebetulnya? Apa? Keluar masuk gitu ya. Jangan keluar masuk sudar buyutan ghayra buyutikum, yang itu bukan rumah, yang itu bukan wilayah, yang itu bukan tempat. Hatta tastanis, sampai dipersilakan. Kalau sudah dipersilakan berarti waktu sallimu ala ahli. Maka kalau sudah dipersilakan itu ya assalamualaikum. Ke masjid aja loh, kita masih dituntut untuk mengucapkan salam. Apa salam yang masjid? Assalamualaikum wa ala ibadillahis di masjid. Jadi kadang itu kita lupa, kan karena kebiasaan. Tapi ini kebiasaan yang jangan dibiasa. Kebiasaan yang jangan dibiasa. Begitu juga ada sebuah ayat. Jadi termasuk bagian daripada apa yang diajarkan oleh guru saya. Ketika masuk rumah, jangan hanya memberikan salam kepada penduduk rumah atau penghuni rumah. Maka juga ulurkan salam kepada dirinya yang diajarkan oleh guru saya, yakni assalamualaikum wa ala ibadillahis. Dasar ayatnya yaitu fa idza dakhaltum buyutan, kalau kau masuk sebuah rumah, ya, fasallimu ala anfusikum, maka berikan salam atau doa kepada untuk dirimu. Berikan doa untuk dirimu. Fasallimu ala anfusikum. Tahiyatan min indillah, tujuannya adalah hormat kepada Allah, mengagungkan kepada Allah, mubarakatan thayyibatan, akan mendapatkan keberkahan yang baik. Maka saya kalau masuk rumah itu sering assalamualaikum wa ala ibadillahis shalihin. Selain assalamualaikum juga mengucapkan assalamualaikum wa ala ibadillahis.
Dasarnya apa? Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum. Maka berikan salam untuk diri kita. Kita itu termasuk bagian umat yang istimewa. Ketika at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatun lillah assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah mengucapkan salam kepada baginda Muhammad. Baginda Muhammad mengatakan assalamu alayna wa ala ibadillahis. Nah, dia termasuk mendapatkan keberkahan doanya istimewanya seperti itu. Jadi sekali lagi jangan semudah walaupun kita ziarah berkunjung sowan ke kiai itu pasti barokah katakan seperti itu ya, pasti minimal lah dapat ilmu kan gitu ya, tapi tidak boleh sekedar harus tahu etika, mana waktunya istirahat, mana waktunya bertamu kan gitu. Kadang kita itu memaksakan diri untuk bertahan. Ini bukan hanya untuk kiai, ustaz, bukan, semuanya berlaku. Maka kalau kita ingin berkunjung, hatta tasani sudah kita dipersilakan. Andika, saya mau ke rumah jenengan. Ngomong berarti tasani sudah dipersilakan. WA Andika, kalau pada itu video jenengan kan dibalas, moksok budal ini. Assalamualaikum gitu. Kan itu agak maksa, tapi harus tahu betul. Ada riwayat bahkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Anas bin Malik pernah meriwayatkan, "Man zara aliman faqad zarani, wa man zarani wajabat lahu syafaati." Siapa orang yang pernah berkunjung ke seorang alim, maka dia seperti berkunjung kepadaku. Maka siapa orang yang pernah berkunjung kepadaku, maka dia mendapatkan syafaatku, kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana lahu min kulli khutbatin ajru syahidin. Setiap langkahnya dia menuju berkunjung bertamu kepada orang-orang alim, orang-orang yang menjadi pewaris para nabi untuk mengamalkan atau mengajarkan syariat-syariat Islam, maka setiap langkahnya dihitung oleh Allah sebagai langkah syahid. Seperti orang-orang berperang membela agama. Wa Abu Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man zara 'aliman dhamintu lahu 'ala Allahi al-jannah." Siapa orang yang pernah berkunjung kepada orang yang alim, maka Rasul mengatakan dhamintu lahu 'ala Allah, saya menjadi penanggung jawab di hadapan Allah al-jannah supaya bisa dimasukkan surga. Makanya kita itu kalau punya guru itu enak. Di dalam Al-Quran dijelaskan yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Kelak ketika yaumul hisab semua itu akan dipanggil, bukan satu-satu. Imamnya siapa? Gurunya siapa? Dipanggil. Umpama Abah Yunus sebagai ketua takmir atau Abah Anam ketua takmir. Ketika dipanggil Abah Anam, seluruh jamaah majikan ikut promo. Kita jangan jamaah Abah Anam. Jadi yaum nad'u kulla unasin bi imam. Imamnya yang dipanggil, makmumnya kan? Kiainya dipanggil, muridnya kan? Seperti itu. Dalam Al-Quran dijelaskan seperti itu. Kemudian apa? Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu arda, man zara aliman, ini mendengarkan langsung dari Rasulullah, man zara aliman, siapa orang berkunjung kepada orang yang alim, fi qabrihi, di makamnya tidak ada orang alim, kemudian dia tidak mendapati hidupnya, kemudian dia ziarah dengan niatan doa, tsumma qara'a indahu ayatan yang kita bilang, membaca ayat-ayat Allah, berdoa, memunajat kepada Allah, atau Allah Ta'ala bi'adati khudwatihi kusuran fil jannah, maka setiap langkahnya juga diberikan oleh Allah kusuran. Apa kusuran itu? Istana di dalam surga. Wa kana lahu min kulli harfin qara'u, dan setiap bacaan dari Al-Qur'an, setiap hurufnya ala qabrihi di makamnya orang-orang yang alim ini qasrun fil jannah min dhahabin, yaitu dibikinkan oleh Allah istana yang berdasar atau fondasinya adalah emas. Dan ini riwayat hadisnya ada fi Riyadhus Shalihin, ada di kitab Riyadhus Shalihin.
Sekali lagi, etika berkunjung itu tetap ada. Orang yang dijuluki bapaknya para tamu itu Nabi Ibrahim. Bapaknya para tamu. Jadi Nabi Ibrahim itu kalau tidak ada tamu, orang itu dipanggil. Kalau kita kan enggak, kalau tamu ya apa caranya gak tulin ini ya kan gitu. Kalau Nabi Ibrahim enggak dipanggil tamu itu bingung. Kok ndak ono sing jagung dek omahku ya gitu. Ini Nabi Ibrahim. Sampai dalam satu waktu Nabi Ibrahim ini mencari orang supaya berkunjung ke rumahnya. Jadi boleh ini ke komplek ini sumbangannya. Ayo Kang, tulin rumahku Kang. Sampai dipaksa seperti itu. Ini Nabi Ibrahim. Sehingga pada suatu saat atau suatu hari tidak nemu satu orang yang berkunjung, tiba-tiba sudah menyerah balik. Ini karena saya babnya adalah berkunjung. Tiba-tiba ada orang di dalam rumah. Yang tadi tidak ada, tiba-tiba ada orang di dalam rumahnya Nabi Ibrahim. Maka ditanya sama Nabi Ibrahim, "Malladzi adina laka dukhula hadzal?" Siapa yang mengizinkan kamu masuk di rumah? Lah orang ini tiba-tiba jawab mengatakan, "Innal ladzi adina li bidukhuliya wa rabbuna." Yang mengizinkan aku masuk adalah Allah. Nabi Ibrahim, "Sopo ini?" Man anta? Ditanya, siapa anda? Anak malakul maut. Sing teko malaikat maut. Ya kan, dengan ditekani tamu terus ngaku sinten jenengan malaikat maut. Dereng ngobrol terus bingung. Guru dicabut terus malah serangan diri. Soalnya sing tekani sinten malaikat maut. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, "Aku bidun cipta auzahir." Kamu datang ke rumahku ini niat mencabut nyawa atau hanya berkunjung? Maka malaikat maut mengatakan, "Laqad jitu zahir." Saya datang untuk berkunjung. Kenapa? Fima ataitani. Kenapa aku berkunjung kepada kata Nabi Ibrahim? Maka malaikat maut menjawab, "Laqad arsalani rabbi." Allah mengutus kepadaku ila rajulin min ahlil ardh, untuk menemui seorang laki-laki penduduk bumi, liubasyyiruhum, untuk memberikan informasi atau kabar gembira kepada dirinya, laqad ittakhadallahu khalilan, karena Allah sudah mengambil atau Allah sudah menetapkan dia sebagai kekasihnya Allah. Jadi malaikat maut ini datang cuma disuruh menyampaikan pesan kepada Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim ini tidak pede, kalau kita kan pulau gitu. Nabi Ibrahim tidak. Siapa orangnya? Kalau dia di tempat jauh pun, di pojok daripada negara, di pojok daripada kota, la dhahabtu ilaihi, maka saya akan pergi ke sana. Saya akan berkunjung ke sana. Saya akan bertamu ke sana. Karena dia sudah dikatakan oleh malaikat maut sebagai kekasihnya Allah. Maka dikatakan oleh malaikat maut, "Inna hadzal rajul huwa anta ya Ibrahim." Sesungguhnya lelaki yang disebutkan oleh Allah untuk menerima pesan ini adalah engkau. Jadi Nabi Ibrahim tidak langsung pede. Itu juga mengatakan bagaimana Nabi Ibrahim, "Ya malaikat maut, ala tadri liman ittakhadani khalilan." Apakah kamu tahu apa alasan Allah menjadikan aku kekasih? Nah, malaikat mau menjawab apa? "Ya Ibrahim, innaka tu'tin nasa." Wahai Ibrahim, kamu punya kelebihan yang sangat istimewa. Kamu sering berbagi kepada orang lain. Wala tas'alhum, dan kamu tidak pernah bertanya apa, kenapa. Jadi kan ada orang ini datang ya saya bilang, "Mbak, saya pinjam uangnya." Kita itu setidaknya kalau kayak gitu ya. Ini Nabi Ibrahim tidak ampun, tidak kita seperti itu. Jadi ada orang datang kepada kita ya, minta. Sehingga malaikat menjelaskan, "Innaka tu'tin nasa wala tas'al." Ketika kau memberikan sesuatu kepada masyarakat, kepada orang yang membutuhkan, kamu tidak pernah bertanya alasanmu meminta itu apa. Maka inilah kelebihan Nabi Ibrahim, salah satu orang atau nabi yang paling gemar, paling suka jika ditamu.
Makanya dalam sebuah riwayat yang kita ketahui adalah Nabi Ibrahim adalah Nabi yang paling lomang. Kalau mau makan dia tidak mau sendiri, mesti nyari seperti itu. Semoga kita bisa niru lomangnya Nabi Ibrahim. Tentu dengan kadar kapasitas kita. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Semua itu ada takarannya. Kita boleh meniru sesuatu yang lebih baik, akan tapi kita ukur kapasitas diri kita, sehingga kita tidak meninggalkan, akan tapi step by step, sedikit demi sedikit mencoba untuk meniru kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ada yang ditanyakan? Ada pertanyaan? Sampai? Tidak ada. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka